Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Nabi Salim al-anam pada sore yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai puasa kemarin yang terakhir, yaitu 6 macam puasa, 6 macam orang yang batal puasanya tapi dia wajib. Batal puasanya artinya tidak dianggap tapi dia tetap wajib, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu ya terakhir ya. Ya wajibu ma'al qadai al-imsaku. Itu udah. Sekarang yang batal wajib turus somo biriddatin, tentang yang batal puasa. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yabtulus saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu yabtulus shaumu biriddatin, puasa bisa jadi batal biriddatin sebab murtad. Seorang yang murtad, baik murtad dengan satu perbuatan, dia nyembah berhala misalnya murtad, atau dengan perkataan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad misalnya, atau dengan akidah iktikad keyakinan dalam hati saja, maka seketika itu juga puasanya batal. Murtad itu ada 3 macam, Bu. Yang pertama ada yang murtad dengan amal perbuatan atau perbuatan badan, seperti tadi sujud sama NMAX. Oh NMAX, Bu. NMAX motor. Sujud motor misalnya, atau sujud pada berhala, ini namanya murtad perbuatan. Ada murtad dengan ucapan. Murtad dengan ucapan itu mengatakan sesuatu seperti menghina nabi, menghina malaikat, melecehkan malaikat, atau wahyu Allah, atau semua yang memang merupakan simbol-simbol agama yang sangat diagungkan. Dia mengucapkan sesuatu yang seperti itu, murtad secara ucapan. Atau keyakinan dalam hati aja, dia sendiri yang tahu sama Allah. Dia meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, batal seketika itu dia puasanya karena dia murtad. Murtad bisa membatalkan puasa. Nah, kalau dia buru-buru taubat, maka dia cukup membayar puasa yang saat itu batal sebabnya murtad.
Tapi kalau dia nggak buru-buru taubat, sampai lebaran belum juga taubat juga, sampai lebaran belum juga syahadat lagi, maka berapa aja hitung itu, hitung jumlah puasa yang dia tinggalkan ketika dia sedang murtad itu. Ini yang pertama. Kemudian puasa juga batal wahaidin wa nifasin aw wiladatin, yaitu sebab haid, sebab nifas, dan juga sebab melahirkan. Sebab melahirkan, orang perempuan yang haid atau nifas atau melahirkan, maka seketika itu juga puasanya batal, harus dibatalkan. Bahkan perempuan yang haid, perempuan yang nifas atau melahirkan ini tidak boleh niat puasa, hukumnya haram. Jadi memang harus buka, harus tidak puasa, diharamkan dia berpuasa. Gimana kalau tetap dia nggak mau makan, nggak mau minum, emang lagi nggak enak makan, nggak enak minum, ya nggak apa-apa, tapi jangan niat puasa. Karena kalau dia niat puasa, sama saja dia melakukan ibadah rusak, ibadah yang sifatnya itu rusak atau tidak sah. Sama saja dia sholat nggak pakai wudhu, begitu jadinya dosa juga hukumnya dosa. Sholat nggak pakai wudhu, hukumnya dosa. Sholat nggak menutup aurat, itu juga hukumnya dosa. Ini ibadah yang rusak. Demikian juga perempuan yang haid, batal seketika itu juga puasanya, maka tidak boleh dia niat puasa, udah batal gitu aja. Meskipun maghrib kurang 5 menit lagi udah batal, dan namanya haid. Nifas dan wiladah ini kaitannya adalah dengan hamil atau dengan persalinan. Wiladah melahirkan, kemudian setelah itu ada nifas. Maka kalau masih ada nifasnya, ini juga tidak boleh berpuasa, batal puasanya. Wa jununin walau lahdotan, dan gila bu, hilang akal yang dimaksud di sini gila itu hilang akal, ya gila yang namanya. Gila itu orang yang akalnya hilang, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi badannya masih seger, tuh gila. Beda sama orang ayan. Kalau orang ayan hilang akal juga, tapi badannya lemes biasanya. Beda lagi sama orang tidur. Orang tidur hilang akal juga, bu, hilang akal juga. Nah, tapi dia juga tidak membatalkan puasa kalau tidur. Yang membatalkan puasa itu adalah gila, meskipun hanya sebentar. Kita puasa siang hari Ramadan kira-kira 12 jam lah, dari jam 6 ketemu jam 6, atau dari jam 5 ketemu jam 6, 12 atau 13 jam. Sebentar, ada orang sebentar dia gila, hilang akalnya, ya cuma sekitar 30 menit, maka batal seharian itu. Kan cuma sebentar Ustaz, 30 menit itu tetap batal hukumnya. Nanti bisa kita bandingkan dengan orang yang mabuk atau orang yang ayan. Ini yang berikutnya. Wabi ikmain wa sukrin ta'adda bihi, dan juga sebab ayan atau sebab mabuk, ta'adda bihi, yang melampaui batas orang tersebut dengan mabuknya. In amma jami'an nahar, apabila ayan dan mabuknya itu memenuhi seluruh hari, penuh sepanjang hari. Bedanya kalau orang puasa, dia gila, hilang akalnya, cuma sesaat aja batal. Tapi kalau orang ayan atau orang yang mabuk, maka puasanya batal. Lihat-lihat, kalau seluruh hari sepanjang dia puasa, mulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi, dia ayan terus, nggak siuman-siuman, nggak sadar-sadar, atau dia mabuk terus, nggak sadarkan diri, gara-gara dia memang pas sahur makannya lalap cubung, lalap kecubung, maka mabuklah dia mulai dari jam 6. Kalau hanya sebentar nggak batal. Jam 10 misalnya, jam 10 dia sadar lagi, yang ayan juga begitu, jam 10 dia udah siuman lagi, udah pulih lagi, maka nggak batal.
Tapi kalau jam 6 ketemu sampai maghrib itu dia batal terus, itu dia nggak sadar terus mabuk, atau dia ayan sepanjang hari ayan, maka hukumnya batal. Kalau ini bedanya antara orang yang gila dengan orang yang ayan atau mabuk pada satu sisi. Mabuk ini pun yang membatalkan puasa kalau mabuknya karena ta'adda bihi, artinya ceroboh. Ya udah ketahuan nggak boleh lalap, kalau sahur jangan lalap pakai itu. Dia malah makan itu lalap. Apa bu yang lalap yang bikin mabuk? Genjer misalnya, banyakan mabuk, bener-bener mabuk. Akhirnya sepanjang siang itu dia mabuk, maka batal puasanya. Tapi kalau cuma sebentar mabuknya nggak apa-apa, nggak batal. Ini pun kalau dengan sengaja, gara-gara dia sahur sengaja makan itu. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Orang puasa kemudian dia lewat ada bau, ini baunya kok bau alkohol nih, tiba-tiba dia mabuk gitu aja, bukan karena dia minum, dia mabuk, maka yang seperti ini nggak batal karena tanpa kesengajaan dan juga bukan karena kecerobohan dia. Yang batal itu kalau mabuk karena kecerobohan dia. Itu pun kalau seluruh siang saat berpuasa dia mabuk, batal. Tapi kalau hanya sebagian tidak batal. Demikian juga untuk orang yang ayan. Orang yang ayan atau epilepsi kalau hanya sebagian siang aja nggak batal. Sebentar terus dia udah siuman lagi, maka tidak batal. Hilang akal itu ada 3. Ada yang disebut dengan gila tadi, hilang akal juga. Ada yang disebut dengan mabuk dan ayan, ini hilang akal juga. Mabuk dan ayan ini juga hilang akal. Ada tidur hilang akal juga. Bagaimana dengan tidur? Tidur itu tidak membatalkan puasa. Meskipun dia habis sholat subuh tidur sampai maghrib nggak batal. Ya pegangan bantal aja dia pokoknya. Asal udah subuh, pokoknya pegangan bantal. Takut lapar namanya itu. Takut begitu bangun lapar, haus, mendingan dua tidur lagi. Itu tidak membatalkan puasa, meskipun itu hilang akal juga, tapi dia tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sini pengarang tidak menyebutkan batalnya puasa, tidak menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selain itu, karena sudah ada di bab sebelumnya. Apa yang saya maksud? Yaitu masuknya, ini udah jelas di bab sebelumnya. Ibu lihat lagi ke atas, itu ada bab yang awalnya itu, bab yang awalnya ada, udah lewat pembahasannya itu, bijaufin nanti ada. Tadi kemarin itu udah ada, yaitu batalnya puasa. Yang lain masuknya diantaranya adalah masuknya benda ke jauh, masuknya benda ke rongga badan, kemudian muntah dengan sengaja, itu juga termasuk membatalkan puasa. Atau keluar mani, itu juga termasuk membatalkan puasa kalau dengan syahwat, artinya dengan sengaja. Begitu juga yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Jadi di sini tidak disebutkan oleh pengarang karena memang sudah ada pembahasan sebelumnya. Puasa itu batal juga dengan sebab masuknya benda ke dalam rongga. Pernah kita bahas, rongga itu hidung termasuk rongga, telinga termasuk rongga, kemudian 2 jalan kubul dan dubur juga termasuk rongga, mulut juga termasuk rongga jelas. Kalau mulut udah sampai ke batas rongga yang tidak boleh masukkan benda saat puasa, maka batal. Batasnya yaitu hulkum atau tenggorokan sini, hulkum. Tapi kalau masih di sekitar mulut nggak apa-apa, nggak batal. Jadi selain yang disebutkan tadi, perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam rongga tubuh, sengaja muntah, kemudian keluar mani karena disengaja, dan juga bersetubuh dengan sengaja, semuanya dengan sengaja.
bersubuh dengan sengaja dan juga dengan tahu keharamannya, maka ini hukumnya batal puasanya. Berikutnya al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Berbuka puasa dalam bulan Ramadan, batalnya puasa dalam bulan Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama wajibun kama fil haidi wan nufasa. Hukumnya wajib seperti buka puasa untuk orang haid dan orang yang nifas. Ada 4 macam buka puasa, model batal puasa itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang wajib, yang kedua ada yang jaiz, yang ketiga ada yang enggak wajib juga enggak jaiz, dan yang keempat ada yang haram buka puasa. Yang pertama dulu yang sudah kita baca, batal puasa itu hukumnya wajib. Buka puasa maksudnya buka puasa hukumnya wajib untuk orang yang haid dan nifas. Sempat kita singgung tadi, orang haid dan nifas nggak boleh melanjutin puasanya, dia wajib buka, wajib iftar. Ini adalah iftar, adalah buka yang wajib, yaitu untuk haid dan nifasa. Nggak boleh, nggak usah saya lagi demen-demennya puasa ini, ngapa begitu ya? Ya tetap nggak boleh udah pokoknya. Yang namanya perintah Allah, kalau udah disuruh berhenti, berhenti, nggak boleh lanjut puasa, buka. Ini buka puasa yang wajib. Kemudian yang kedua, wajaizun, buka puasa yang sifatnya jaiz. Siang-siang boleh nggak buka puasa? Boleh, ini untuk 2 orang. Kama fil musafiri, sebagaimana untuk orang musafir, wal maridi, dan orang sakit. Untuk orang musafir atau orang yang dalam perjalanan, maka dia jaiz, dia boleh buka puasa. Syaratnya kemarin ada juga pembahasannya. Syaratnya perjalanannya harus perjalanan yang membolehkan sholat qashar sudah 85 km. Kalau perjalanannya dekat nggak boleh batalin puasa. Kemudian syaratnya juga dalam perjalanan itu, perjalanannya harus dilakukan sebelum subuh. Kalau perjalanannya baru dilakukan setelah subuh dan jam 6 misalnya itu masih ada di wilayah kampungnya, maka tidak boleh membatalkan puasa. Itu syarat untuk musafir, dia ada syarat-syarat yang ketat. Nah, bagaimana kalau kita pulang kampung, tapi emang berangkatnya jam 6, malamnya niat aja Bu, malamnya tetap harus nawaitu sholat godin. Ntar malam kan terawih nih misalnya, besok ada rencana pulang kampung, maka malam tetap nawaitu sholat godin. Subuh puasa. Nanti kalau di tengah jalan kemudian haus atau lapar, boleh buka, nggak apa-apa, boleh buka, dan cukup bayarnya ya bayar kodok puasa yang ditinggalkan saat perjalanan itu aja, boleh. Cuma bedanya tadi, bedanya harus niat malamnya. Kalau nggak niat maka kita dosa juga, karena perjalanannya sesudah subuh. Yang diperbolehkan untuk buka puasa itu adalah perjalanan yang sebelum subuh. Berangkat dari sini jam berapa berangkatnya? Setengah tiga, jam setengah 5 atau jam 4 udah sampai Cikampek. Itu udah Cikampek itu udah lebih dari 85 kilo. Sampai Cikampek jam setengah 4. Orang-orang pada sahur niat puasa. Nah, saya mah nggak niat. Kenapa? Nggak apa-apa, karena memang udah masuk perjalanan jauh. Berangkatnya pun sebelum subuh. Nggak niat nggak apa-apa, karena emang ada rencana nggak puasa. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. Perginya sebelum subuh, kemudian lebih dari 2 marhalah, sudah sampai lebih 2 marhalah, dan memang ada niat puasa. Pengen niat nggak puasa maksudnya? Pengen ngapain? Pengen makan empal gentong. Siang-siang gimana rasanya Ramadan, makan empal gentong. Boleh nggak? Boleh. Yang seperti itu boleh, karena musafir. Nah, bagaimana hukumnya musafir, orang yang dalam perjalanan? Tadi memang boleh, asal sudah memenuhi syarat tadi. Sudah memenuhi syarat 85 kilo, perjalanannya itu sebelum subuh memang mulainya. Kemudian
ya dia juga memang termasuk perjalanan yang jauh yang membolehkan kosor. Kalau sudah memenuhi syarat boleh kita buka. Tapi bagus mana? Bagusan buka atau bagusan kita tetap puasa dalam perjalanan? Maka ulama mengatakan lebih bagus puasa kalau kuat. Tapi kalau nggak kuat lebih bagus buka. Kalau ternyata atau kira-kira dilanjutin puasa ini bakal pingsan nih, maka buka aja. Tapi kalau kuat lebih afdol atau lebih utama puasa. Loh kan itu Ustaz, ada hadis laisa minal birri man shoma fis safar. Enggak bagus, enggak termasuk kebaikan orang yang puasa dalam perjalanan. Kan ada hadis itu. Betul ada hadis itu. Memang ada hadis orang yang berpuasa tidak, orang yang dalam perjalanan tidak dianjurkan puasa, itu memang ada hadis seperti itu. Tapi hadis ini adalah untuk puasa sunnah. Kalau sunnah ibu Senin Kemis kodoknya udah kebayar semua, nggak punya utang, nggak ada nazar, puasa Senin Kemis. Tapi pengen jalan-jalan sama pengajian, kebetulan jalan-jalannya hari Kamis, lebih bagus nggak usah puasa. Kalau puasanya puasa sunnah, buka aja ya. Nanti sama ibu-ibu yang lain ditawarin makan nasi liwet, ditawarin nasi imbel, ibu kagak makan sendiri kan kagak enak rasanya. Maka untuk puasa sunnah lebih afdol atau lebih utama tidak puasa kalau dalam perjalanan. Tapi kalau puasa Ramadan, Anda yang masih kuat lebih utama puasanya. Karena waktu Ramadan, barokahnya bulan Ramadan dan juga keutamaannya waktu Ramadan ini beda nilai puasanya dibanding dengan puasa-puasa di luar Ramadan. Meskipun bisa dikodok, tetap yang namanya waktu Ramadan, barokahnya bulan Ramadan itu tetap yang namanya puasa Ramadan itu tetap lebih utama dibanding puasa di bulan Ramadan. Ini dua pendapat ulama. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk orang yang dalam perjalanan di bulan Ramadan, maka dia boleh pilih apakah mau buka puasa atau mau melanjutkan. Cuma lebih utama afdolnya itu melanjutkan puasa kalau kuat. Kalau nggak kuat ya batal aja, boleh. Berikutnya juga yang diperbolehkan buka puasa adalah orang sakit, marid. Di sini orang sakit hukumnya jaiz. Yang pertama orang haid nifas wajib batal, pokoknya wajib buka puasa. Apa kek, nyobain rolek kek atau apa, wajib. Nah kalau orang orang sakit dalam puasa bulan Ramadan maka dia mubah, boleh, nggak wajib. Artinya boleh di sini dia boleh juga melanjutkan puasanya meskipun dalam keadaan sakit. Tapi lihat-lihat Bu, kalau sakitnya sakit yang berat, sakitnya yang kalau dilanjutkan berpuasa itu bahkan bisa menghilangkan nyawa dia. Udah ketahuan infus di mana-mana, pakai oksigen juga, tapi tetap kekeh pengen puasa. Kalau dia tetap melanjutkan puasanya, meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat. Karena Allah sudah membolehkan dia untuk buka puasa, tapi dia tetap melawan, tetap puasa, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat. Itu kalau sakitnya parah. Pokoknya kalau sakitnya parah wajib buka. Kalau andai dilanjutkan puasa itu bisa menghilangkan nyawa, maka dia wajib buka puasa. Yang kedua, ada yang sakitnya itu tidak terlalu parah sebenarnya. Sakitnya tidak terlalu parah, tapi kalau dia puasa ini makin parah kayaknya, maka ini hukumnya boleh ya, seperti ini. Hukumnya boleh. Apa bangga puasa? Puyeng kepala. Emang apa? Takut kalau puasa makin puyeng kepala. Ya udah nggak apa-apa, yang jam itu boleh. Ini sakit yang ringan diperbolehkan juga. Hanya syaratnya tetap dia harus niat. Kalau sakit yang ringan maka malamnya harus tetap niat. Nah yang ketiga ada sakit yang sedang nih. Kalau tadi berat kemudian ringan, ada yang sedang. Yang sedang ini
maka ini boleh puasa, boleh lanjutkan puasanya, atau boleh juga dia membatalkan puasanya. Jadi ada 3 tingkatan penyakit di sini. Ada tingkatan orang yang berbuka karena sakit, ini ada 3 tingkatan. Untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, bagaimana kalau ada orang emang kerjaannya jalan mulu, yang namanya supir ya, jalan mulu kemana aja, nanti rapi puasa ya belum sampai selesai bulan Syawal, paling cuma libur 6 hari dia berangkat lagi. Supir, gimana orang yang seperti ini? Maka dia tidak boleh buka puasa. Haram hukumnya dia buka puasa, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada waktu lagi yang bisa diharapkan untuk dia mengqadha. Emang kerjanya begitu, terus bagaimana? Ya nggak boleh, dia haram untuk berbuka puasa. Solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya, Bu, malam nih untuk orang yang kayak begini, kerjaannya berat, supir misalnya, atau tukang misalnya, emang lagi ada proyek namanya buat beli lebaran ya, kerja terus, malamnya dia wajib niat. Kalau ternyata sampai jam setengah 12 kemudian lapar, haus, boleh dia buka, nggak apa-apa, tapi malamnya harus niat. Ini bedanya. Makanya pentingnya niat itu demikian. Innamal a'malu binniyat. Itu pentingnya niat. Yang membedakan orang itu maksiat atau ngelawan Allah atau enggak, itu di niat. Kalau emang dari malam dia udah dasarnya kagak niat, udah benar-benar maksiat ya. Tapi kalau dari malam dia niat, nawaitu shoma godin, niat besok puasa, meskipun tukang atau meskipun kerjanya berat, supir, tapi kalau malamnya niat, terus jam setengah 12 siang ternyata buka, nggak apa-apa, boleh. Apalagi selain supir sama tukang, di kampung-kampung itu ada yang namanya buruh tani misalnya, kerjanya berat di tengah sawah, malamnya itu niat tetap. Begitu tengah hari bolong, emang badan makin lemah, maka dia diperbolehkan puasa. Ini disamakan dengan orang sakit tadi, dengan orang sakit yang ringan tadi, malamnya tetap niat. Tapi kalau di pertengahan puasa, di tengah hari, kemudian dia merasa lemah badannya, maka boleh buka. Ini untuk orang yang kerja berat, disamakan dengan orang yang sakit tadi. Jadi hukum yang pertama, wajib batal puasa atau buka puasa, haid, nifas. Yang kedua, boleh. Ini untuk orang musafir, perjalanan, dan orang sakit. Nah yang ketiga hukumnya, wala kama fil majnun. Wala kama fil majnun maksudnya itu tidak wajib dan juga tidak mubah. Mubah enggak, wajib enggak. Seperti apa? Seperti orang gila. Orang gila ini sepanjang hari dia gila, dari subuh sampai maghrib, emang gak sadar sepanjang hari dia gila. Maka orang yang seperti ini boleh buka puasa, boleh juga tidak wajib buka puasa, dan juga tidak dikatakan mubah buka puasa. Jadi diantara keduanya hukumnya. Nah yang penting ini nih, hukum berbuka puasa. Yang keempat, wa muharramun, dan buka puasa yang diharamkan. Kaman akhara qada'a ramadhana, seperti orang yang mengakhirkan membayar Ramadan, menunda bayar Ramadan, ma'atamakkunihi, beserta mampunya orang tersebut, hatta dhaqal waktu anhu, sehingga sempit waktu dari orang tersebut. Buka puasa Ramadan hukumnya haram. Untuk apa? Untuk orang yang masih punya utang Ramadan kemarin. Kan haid nih Ustaz, ya haid mah ikut yang atas Bu. Ini enggak, kagak haid, enggak nifas juga, enggak ada yang diwajibkan di atas itu, enggak ada. Nah tapi dia tetap buka, padahal puasa yang kemarin belum dibayar juga, maka hukumnya haram untuk orang ini berbuka puasa. Jika ada
jika ada uzur atau ada alasan-alasan lain seperti nifas dalam perjalanan, sakit, maka boleh. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada alasan apa-apa, dia pengen buka aja. Padahal tahun kemarin utangnya belum bayar, maka yang seperti ini haram hukumnya, nggak boleh. Inilah 4 macam hukum berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ada yang mubah boleh, maksudnya seperti musafir, ada yang wajib seperti orang haid, ada yang tengah-tengah nggak wajib juga, kemudian juga nggak mubah juga, ada yang haram. Nah yang haram ini harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi. Ma yatarattabu 'alal iftari fi Ramadan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.